pasien yang sering gonta-ganti pasangan gitu ya dok ya, atau melakukan hubungan seks yang tidak aman, tidak menggunakan. Kemudian alat cukur ini dipakai lagi oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Simata, selamat datang di podcast Rumah Sakit Mata Makassar. Edisi khusus dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli. Saya Dr. Fadila Islamia, senang sekali dapat menyapa Anda semua dalam obrolan yang gak cuma menarik tapi membuka wawasan kita semua. Nah, untuk membahas hepatitis secara menyeluruh, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Resi Rosalina, spesialis penyakit dalam Vinasim. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Dr. Resi. Waalaikumsalam Dr. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik dok. Nah dok, senang sekali ya Dr. Resi sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya dok. Nah dok, langsung saja kita mulai ya dok. Banyak nih yang penasaran dok, apa sih hepatitis itu sendiri, bagaimana pengertiannya dok? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dok. Jadi kita mulai pertanyaan, apa sih itu dok hepatitis? Hepatitis itu terbagi atas dua kata, yaitu hepar, organ hati atau liver, dan itis artinya radang. Jadi hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala peradangan pada organ hati. Itu pengertian secara general dok. Wah, baik dok. Nah, kita sudah mengetahui apa sih pengertian hepatitis. Nah, untuk pembagian hepatitis ini dok, apa saja sih dok pembagiannya dan apakah ada contoh-contohnya dok? Oke dok, jadi pembagian hepatitis itu terbagi atas dua ya, berdasarkan sifatnya dok ya, yaitu hepatitis akut, contohnya hepatitis A, dan hepatitis kronik, contohnya hepatitis B dan C. Dan untuk pembagian berdasarkan penyebabnya terbagi atas dua juga dok, yaitu hepatitis virus, contohnya hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E, dan hepatitis non-virus, contohnya itu karena infeksi non-virus seperti kebiasaan minum alkohol, kemudian mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bersifat hepatotoksik, karena proses autoimun, dan bahkan hepatitis karena fatty liver atau perlemakan hati. Nah baik dok, nah kita sudah ketahui pembagian dari hepatitis. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, banyak yang mungkin yang belum tahu, apa saja sih dok jenis-jenis hepatitis dan bagaimana cara penularannya dok? Oke, baik dok, terima kasih pertanyaannya. Jadi hepatitis itu bisa terbagi lagi ya dok ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Hepatitis virus seperti hepatitis A, penularannya itu secara fekal oral. Contohnya dok, misalkan ada pasien yang terinfeksi hepatitis A, dia makan menggunakan alat makan. Nah, alat makannya ini dipakai orang lain. Nah, maka orang lain ini bisa berpotensi untuk tertular virus hepatitis A. Kemudian untuk hepatitis B dan C, penularannya itu biasanya melalui cairan tubuh dok ya, seperti darah ataupun bisa jarum suntik ataupun alat cukur. Nah, misalkan ada pasien yang hepatitis B nih dok, pergi ke tempat cukur, kemudian dia punya luka, alat cukurnya itu kena darahnya, kemudian alat cukur ini dipakai lagi oleh orang lain dengan menggunakan alat cukur ini. Nah, orang lain ini akan cenderung berpotensi untuk terjadi penularan virus hepatitis B ini. Kemudian untuk hepatitis non-virus itu seperti contohnya hepatitis autoimun, itu disebabkan karena penyakit autoimun dok. Kemudian untuk hepatitis alkoholik karena penggunaan alkohol dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hepatitis toksik atau biasa disebut drug induced liver injury, itu biasanya karena mengkonsumsi obat-obat hepatotoksik dalam dosis yang berlebihan atau yang dalam jangka waktu lama, ataupun juga contohnya bisa orang-orang yang mengkonsumsi obat TB. Kita tahu sendiri ya dok ya, obat TB itu kan diminum sampai 6 bulan ya. Pasien itu sebaiknya diedukasi terlebih dahulu bahwa obat TB ini memiliki efek samping, yaitu bisa menyebabkan peradangan hati, sehingga biasanya orang dengan mengkonsumsi obat TB itu disertakan juga obat hepatoprotektor untuk melindungi hatinya. Kemudian contoh berikutnya yaitu hepatitis karena perlemakan hati atau fatty liver, seperti itu dok. Wah, banyak sekali ya dok ternyata jenis-jenis dan cara penularannya. Nah dok, bagaimana kita mengenali gejala-gejala pasien dengan hepatitis dok?
Oke, jadi gejala hepatitis ini dok bisa dari asimptomatik atau tanpa gejala bahkan sampai gejala yang berat. Nah biasanya pasien datang ke poliinterna itu membawa hasil MCU-nya dok, atau pasien yang rencana operasi itu kalau misalkan HbSAg-nya positif, dia tuh harus diberi edukasi dulu dok, bahwa tidak semua pasien yang HbSAg positif itu langsung di treatment. Ada pemeriksaan tambahan yang perlu dilengkapi. Nah biasanya pasien di poli ini tanpa gejala. Adapun pasien yang masuk ke gejala ringan sampai sedang, itu gejalanya seperti orang dispepsia biasa dok. Jadi ada mual, ada muntah, kemudian kadang-kadang juga demam, terus lemas karena tidak ada nafsu makan, kemudian ada nyeri perut atau abdominal discomfort, kemudian ada urin berwarna gelap seperti teh, kemudian ada gejala feses berwarna pucat, dan bahkan terjadi penurunan berat badan. Jika gejalanya sudah masuk ke gejala berat, itu bisa terjadi sampai sirosis hati, kanker hati, bahkan encephalopati hepatikum atau penurunan kesadaran dok. Wah, beragam sekali ya dok, ternyata gejala-gejala hepatitis mulai dari asimptomatik atau tanpa gejala hingga gejala yang sangat berat dok. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, apakah ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah hepatitis dok? Oke, jadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah hepatitis itu yang pertama ada faktor lingkungan dok ya. Jadi faktor lingkungan ini bisa menjadi penyebab atau pemicu penyakit ini. Antara lain yang perlu diperhatikan yaitu air yang mau diminum, apakah ini layak untuk diminum atau tidak, atau air yang digunakan untuk mencuci peralatan makan. Kemudian yang berikutnya makan makanan yang mungkin belum matang atau tidak terolah dengan aman dan benar, itu juga perlu diperhatikan dok. Kemudian ada tidaknya fasilitas sanitasi, ada tidaknya di rumah tersebut kamar mandi atau tempat cuci tangan yang bersih. Kemudian faktor lingkungan juga bisa dilihat dari penggunaan jarum suntik bekas atau benda lain yang terkontaminasi darah pasien yang terinfeksi. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor gaya hidup. Nah, perilaku gaya hidup ini juga bisa berpotensi terpapar virus dok ya. Nah, misalkan contohnya orang-orang yang sering berbagi jarum suntik. Jadi penggunaan narkoba yang melalui jarum suntik itu bisa menularkan virus hepatitis B. Ataupun orang yang hepatitis B, kemudian dia buat tato pakai jarum suntik itu, jarum suntiknya itu dipakai lagi sama orang lain. Nah, itu bisa berpotensi menularkan virus hepatitis B. Kemudian maaf ya dok ya, pasien yang sering gonta-ganti pasangan gitu ya dok ya, atau maupun melakukan hubungan seks yang tidak aman, tidak menggunakan kondom, itu juga bisa menularkan virus ini. Ataupun gaya hidup orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka waktu lama, itu juga bisa berpotensi menularkan virus ini. Kemudian yang terakhir itu riwayat kesehatannya dok. Kita perlu menanyakan lebih lanjut apakah ini pasien sudah atau belum pernah mendapatkan vaksinasi sewaktu kecil. Kemudian apakah dia memiliki penyakit autoimun, atau pasien ini apakah dia lahir dari ibu yang terinfeksi virus hepatitis B. Seperti itu dok. Wah, menarik sekali ya dok. Nah, Dokter Resi tadi sudah menjelaskan mulai dari pengertian, jenis-jenis hepatitis, dan bagaimana cara mencegahnya, dok. Nah, sekarang bagaimana, dok, cara mengobati atau tata laksana pasien yang sudah terinfeksi dengan hepatitis itu, dok? Oke, jadi untuk tata laksana hepatitis kita mulai dari hepatitis A dok ya. Hepatitis A itu sendiri dia sifatnya self-limited disease, artinya dia sembuh secara sempurna. Mungkin hanya sekitar 5% yang menjadi hepatitis fulminan. Adapun penanganannya itu kita secara simptomatik aja dok. Jadi misalkan pasien datang dengan keluhan mual atau muntah, kita beri obat anti mual, anti muntah. Jika dia datang dengan keluhan demam, kita bisa beri dia obat anti demam. Seperti itu. Adapun tata laksana hepatitis B, jika pasien yang menanyakan apakah ini diberi obat antivirus atau tidak, pasien yang sudah ada hasil HbSAg-nya positif, kita lakukan lagi pemeriksaan tambahan seperti kita cek HbV-DNA-nya. Jika HbV-DNA-nya tinggi, yaitu 2×10⁵, kita lanjut lagi, kita periksa dulu HbEAg-nya. HbEAg ini menandakan tingkat virulensi dari hepatitis B itu. Kemudian kita periksa juga SGOT-SGPT-nya, apakah meningkat atau tidak. Kemudian kita juga periksa tingkat fibrosisnya dengan melakukan pemeriksaan fibroscan. Jika keempat komponen ini semuanya tinggi, maka itu indikasi untuk diberi obat antivirus.
Sedangkan untuk tata laksana hepatitis C, sebelumnya kita periksa dulu HCV-RNA-nya dok. Jika tinggi, maka pasien diberi obat antivirus. Adapun obat antivirusnya ini diminum selama 12 sampai 24 bulan, sehingga angka kesembuhannya bisa mencapai 98 sampai 100%. Gitu dok. Wah, lengkap sekali ya dok, mulai dari tata laksana pasien dengan hepatitis A, B, dan C. Nah, tadi yang saya dengar dok sempat disinggung tentang vaksinasi nih dok. Ya, dok. Kapan sih dilakukan vaksinasi itu dok? Oke, jadi pasien datang dengan hasil lab HBsAg-nya positif, itu sudah tidak bisa dilakukan vaksinasi dok. Nah, jika pasien dengan HBsAg-nya negatif, kita lanjut lagi periksa yang namanya anti-HBs. Jika anti-HBs-nya negatif atau kurang dari 10, nah ini baru dianjurkan vaksinasi. Adapun jika pasien yang anti-HBs-nya sudah lebih dari 10 atau bahkan 1000, itu sudah tidak perlu vaksinasi lagi dok, karena antibodinya sudah banyak. Adapun jadwal vaksin hepatitis B untuk orang dewasa itu bisa dimulai dari umur 18 tahun. Nah, pemberian vaksin ini bisa diberi 3 dosis dok. Jadi ada pada saat 0 bulan, kemudian 1 bulan, dan 6 bulan. Diharapkan dengan pemberian 3 dosis ini, antibodinya itu sudah muncul secara sempurna. Kemudian untuk jadwal vaksinasi hepatitis A itu ada 2 dosis dok ya, dosis 0 bulan dan 6 bulan. Seperti itu dok. Wah, lengkap sekali ya dok penjelasan tentang vaksinasi hepatitis dok. Nah, tidak terasa ya dok, sudah di penghujung acara podcast hari ini dok. Nah, apakah dokter punya pesan-pesan dok untuk Sobat Simata tentang hepatitis ini sendiri dok? Baik, terima kasih dok. Jadi take home message untuk podcast kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa pentingnya melakukan screening untuk mendeteksi penyakit hepatitis. Dan salah satu pencegahannya adalah dengan melakukan vaksinasi dan menerapkan pola hidup sehat. Adapun Sobat Simata yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai hepatitis dan penyakit lainnya, bisa berkunjung di Poli Interna Rumah Sakit Mata Makassar. Terima kasih. Wah, luar biasa ya dok. Terima kasih banyak Dokter Resi atas penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Lanjut lagi? Oh ya. Wah, luar biasa ya dok. Dokter Resi sudah menjelaskan tentang hepatitis ini yang sangat lengkap dan sangat mudah dipahami. Nah, saya yakin Sobat Simata ini sangat lebih aware lagi tentang hepatitis ini. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk meningkatkan kesadaran Sobat Simata bagaimana cara mencegah secara dini penyakit hepatitis ini dan melakukan vaksinasi jika dibutuhkan. Nah, bagi Sobat Simata yang ingin berkonsultasi secara lanjut dengan Dr. Resi Rosalina dapat mengunjungi Poli di Rumah Sakit Mata. Jadwalnya setiap hari Senin sampai hari Jumat ya dok? Iya dok. Pukul 8 sampai pukul 4 sore ya dok? Iya betul ya, sekali baik. Sekian dari podcast hari ini. Saya Dr. Fadila Islamia dan Dr. Resi Rosalina spesialis penyakit dalam Vinasim pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Mata selanjutnya. Terima kasih.